Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saat ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali lewat konten Indah Bersamamu ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa semua kita adalah orang-orang yang diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Hari ini kita masih bisa bernafas, itu adalah berkat yang terbesar di atas segala berkat yang lainnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita, itu adalah segala yang kita miliki hari ini. Dengan kata lain, kalau saya balik, segala sesuatu yang kita punya hari ini itu adalah segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Nah, sebagai pemilik dari hidup kita, bahkan segala yang kita punya, maka Dia adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Apapun yang Dia mau lakukan itu adalah haknya Tuhan. Itu sebabnya ketika Dia meminta apapun dari setiap kita, maka kita harus dengan rela bahwa menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tanpa kita harus mempertahankan even itu hak kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita juga tidak punya hak untuk menahan hak kita, ya, karena kita ini adalah sudah dibeli oleh Tuhan, hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi Tuhanlah yang paling berhak atas hidup kita. Itu sebabnya ketika Dia meminta sesuatu daripada kita, mungkin itu tidak enak buat kita, mungkin itu secara naluri itu merugikan kita bahkan mungkin. Tetapi Bapak Ibu Saudara percayalah, segala sesuatu yang Tuhan katakan ambil daripada kita hari ini, Tuhan tidak pernah mengambilnya untuk selamanya. Kenapa? Karena semua itu dari Tuhan, gak mungkin Tuhan ambil lagi. Tapi kalau Tuhan sedang mengambilnya, itu Tuhan sedang menahan sementara, sambil Dia melihat sikap dan respon kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berhasil melewati situasi itu, maka Tuhan akan kembalikan bukan cuma 1 kali lipat, tapi berlipat kali ganda. Nah, kalau kita mau menerima sesuatu hari ini, maka kita harus membuka tangan kita dengan tangan yang kosong, baru kita bisa menerimanya, Bapak Ibu Saudara. Sementara kalau tangan kita masih memegang sesuatu, bagaimana kita bisa menerima yang lainnya? Itu sebabnya tema kali ini saya memberikan tema lepaskan segala sesuatu. Nah, apakah kita mau mempertahankannya atau kita mau melepaskannya? Semua itu ada pada pilihan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau memohon tuntunan Tuhan. Mari kita satukan hati. Bapa, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kalau hari ini Tuhan kami boleh memiliki segala sesuatu yang mungkin sekalipun itu banyak yang belum dapat kami miliki, tetapi sadarkan setiap kami hari ini Tuhan, bahwa apapun yang ada pada kami hari ini, segala sesuatu yang kami punya, itu semua adalah daripada-Mu Tuhan. Dan karena Engkau yang memberi, sebagaimana Ayub berkata, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Tetapi kami percaya ketika Engkau mengambilnya, Engkau tidak mengambilnya untuk selamanya, karena Engkau pasti akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Itu sebabnya Tuhan bantu kami untuk kami boleh selalu setuju dengan Tuhan. Ketika Engkau meminta sesuatu dari hidup kami, biarlah kami boleh meletakkannya semua itu di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau bukan Tuhan yang berhutang, tetapi Engkau adalah Tuhan yang pemberi. Terima kasih Bapa. Tuntun kami di dalam konten ini, supaya lewat renungan singkat ini, setiap kami boleh diberikan pencerahan, setiap kami boleh diberikan hati yang tulus dan rela untuk melepaskan segala sesuatu, seandainya pun itu Engkau yang memintanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup ini hanya penuh dengan pilihan. Ya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita buat, apapun yang kita pikir, itu semua tergantung kepada pilihan kita. Dan dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, semua kita selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan. Nah, kalau kita harus memilih, apa yang kita akan pilih?
kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Kita mau buka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dari Filipi 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Filipi 3 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Tuhan dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Tuhan juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 dikatakan, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan, maka kita akan mendapati bahwa murid-murid Yesus masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang menarik. Salah satunya adalah Nathanael, yang biasa disebut juga sebagai Bartolomeus. Menurut pendapat para pakar Alkitab, Bapak Ibu Saudara, termasuk di dalamnya catatan dari Sin Hieronymus, penulis Vulgata, bahwa pendapat tersebut membuktikan bahwa Nathanael atau Bartolomeus ini adalah anak Ptolmai, dari keturunan keluarga Ptolemeus, seorang penguasa Mesir. Sekali lagi, penguasa Mesir. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, Nathanael adalah seorang yang berasal dari sebuah keluarga yang kaya raya dan berkuasa di Mesir. Itu sebabnya kenapa saya tekankan tadi penguasa di Mesir. Karena sebagai penguasa di Mesir tentunya dia sangat kaya raya dan berkuasa. Namun apa yang dipilih oleh Nathanael? Ia memilih untuk meninggalkan semuanya itu. Demi apa? Demi hanya untuk mengikut Yesus. Luar biasa bukan Bapak Ibu Saudara? Ia berani melepaskan segala sesuatu yang ia miliki untuk mengikut Yesus. Sebuah pilihan dan keputusan yang luar biasa bukan? Ada lagi seorang yang lain yang mirip dengan kehidupan dan keputusan Nathanael ini, yaitu Musa. Sebagai seorang pangeran Mesir, Musa juga melakukan hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 11 ayat ke-24 menyebutkan bahwa setelah Musa menjadi dewasa, ketika ia mengetahui jati dirinya yang sebenarnya, maka ia menolak untuk disebut sebagai anak dari putri Firaun. Karena ia terlebih suka untuk menderita sengsara bersama dengan umat Tuhan. Bukankah ini hal yang berbanding terbalik dengan kenyataan hidup
manusia hari-hari ini. Bahkan untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan segala sesuatu yang mereka harapkan, mereka tidak segan-segan untuk menyangkali Tuhan. Namun apa yang dipilih dan dilakukan oleh Musa dan Nathanael, inilah yang disebut sebagai tindakan yang luar biasa, yaitu melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Bahkan bukan hanya Musa dan Nathanael saja, ada lagi seseorang yang bernama Paulus yang juga melakukan hal yang sama. Dia rela meninggalkan posisi tinggi sebagai murid Gamaliel demi menjadi rasul Kristus. Kita baca itu di Filipi 3 ayat yang ke-8. Yang menjadi perenungan bagi kita saat ini adalah bagaimana dengan diri kita sendiri saat ini. Harga bayar seperti apa yang telah kita lakukan demi menjadi murid Kristus? Apakah kita berani melepaskan diri dari dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk kita karena mengikut Yesus? Apakah kita berani meninggalkan zona kenyamanan kita dan masuk ke zona penderitaan karena mengikut Yesus? Jika suatu saat kita diperhadapkan dengan pilihan yang dilematis seperti ini, Yesus atau kemewahan, mana yang akan kita pilih? Mana yang akan kita tinggalkan? Inilah yang disebut sebagai calling atau panggilan. Memang tidak semua orang harus melakukan dan menjalani seperti apa yang dipilih dan dilakukan oleh Nathanael, Musa, dan juga Paulus, yang dengan rela meninggalkan kemewahan, kenyamanan, dan segala sesuatu hanya demi mengikuti Yesus. Namun kadangkala kita akan diperhadapkan dengan pilihan di mana kita harus memilih satu di antaranya. Jika kita harus memilih seperti itu, milikilah komitmen yang kuat bahwa kita harus tetap memilih seperti ini. Berapapun harga yang harus kita bayarkan demi hal tersebut. Yesus sendiri pernah berkata dalam Lukas 14 ayat ke-33, Bapak Ibu Saudara, saya kutip, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Beranikah kita menerima ajakan dan tantangan yang diajukan oleh Tuhan Yesus ini? Beranikah kita melepaskan segala sesuatu yang ada pada kita hari ini demi Kristus? Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Kasih setiamu
lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Amin. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Tanah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Hanya Engkau segalanya, tiada yang lain yang sebanding denganmu. Selamanya takkan pernah berpaling darimu Tuhan. Selamanya, selama-lamanya. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami inginkan selamanya. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menukar Tuhan dengan yang lain, karena tidak ada satu pun dalam hidup ini yang sebanding dengan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada yang dapat dibandingkan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan. Itu sebabnya hidup ini pilihan. Yang mana yang kita mau pilih? Firman Tuhan dengan jelas menantang setiap kita. Carilah dahulu kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Namun sayangnya ada banyak orang mencari dulu semuanya, nanti baru kemudian Tuhan. Yang mana yang kita mau pilih, semua bergantung kepada pilihan kita. Sebab hanya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Jerih payah kita tidak akan menambahkan apa-apa. Itu sebabnya pilihlah Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya.
Bapa yang selalu kami inginkan. Manakala kami mulai merasa takut dan khawatir dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan yang datang dalam hidup kami, kami memilih untuk menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami kepadamu. Di dalam doa-doa kami yang tidak pernah putus. Karena kami hanya berharap kepadamu Bapa. Kami memilih untuk mencurahkan isi hati kami kepadamu ya Aba. Sebab kami tahu bahwa dalam hidup kami ini tidak akan pernah ada seseorang pun yang mengerti kami. Sebagaimana Engkau mengerti apa yang menjadi keinginan, keperluan, bahkan kebutuhan kami. Kami memilih untuk datang kepadamu di dalam kesesakan kami, karena hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah perisai yang mengangkat kepala kami. Kami memilih untuk menyatakan segala sesuatu kepadamu, baik itu keinginan kami maupun permohonan kami, dan juga setiap ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami. Kami memilih untuk belajar menggantikan kekhawatiran kami dengan doa-doa kami kepadamu ya Aba. Dan kami menemukan damai sejahtera-Mu yang akan memelihara hati dan pikiran kami. Pada waktu kesesakan kami memilih hanya berharap kepadamu, karena kami percaya Engkau akan melepaskan beban kami. Tidak akan Engkau tinggalkan orang yang mencari Engkau Tuhan. Bahkan di saat jarak di antara kita tinggal satu langkah lagi, Engkau menyambut kami dengan tangan terbuka lebar dan hati yang mengasihi. Pada waktu kesesakan kami memilih untuk menanggalkan beban kami dan meletakkannya di tangan-Mu yang kuat itu. Sebab kami yakin Engkau tidak pernah merancangkan kami penat dan menanggung beban sendirian. Terima kasih Bapa. Ketika kami harus memilih, tetap hati kami kepadamu Bapa. Ini janji dan komitmen kami. Haleluya. Mari semua yang setuju sama-sama kita katakan amin.